Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Oktama Indra. Di sini saya akan membahas mengenai apakah keberlanjutan merupakan motif untuk membeli. Sebuah studi eksplorasi dalam konteks mobile aplikasi di kalangan anak muda. Yang pertama adalah tujuan. Tujuannya di sini adalah untuk mengeksplorasi berbagai motif belanja dalam kategori aplikasi yang berbeda. Yang pertama adalah pengiriman makanan, pengiriman digital atau pembayaran digital. Yang ketiga adalah sumber perjalanan. Dikarenakan berbelanja melalui mobil aplikasi ini dikategorikan sebagai unik, dikarenakan ketersediaan dan melebarnya saluran koneksi membuat atau menciptakan pengalaman berbelanja yang berbeda daripada sebelumnya. Yang kedua adalah alasan. Alasannya adalah untuk mengidentifikasi berbagai motif belanja dalam 3 kategori aplikasi yang berbeda. Yang pertama adalah komponen utilitarian. Komponen utilitarian di sini yang dimaksud adalah nilai yang dipertimbangkan secara objektif dan rasional. Yang kedua, komponen hedonik. Hedonik di sini yaitu barang yang digunakan yang memiliki karakter atau nilai afektif seperti kepuasan pribadi atau fantasi. Untuk sisi menariknya yaitu mengenai perbaruan. Perbaruan di sini adalah keinginan untuk mencari hal-hal baru dan berbeda. Perbaruan di sini seperti informasi produk, variasi, atau produk di sini dapat mengikuti apa yang lagi rame. Di sini produk di sini yaitu yang dimaksudkan adalah produk yang sering digunakan atau sering digunakan dalam kalangan anak muda, yang dimana produk harus mengikuti zaman. Yang ketiga adalah letak originalitas. Letak originalitas di sini yaitu melibatkan 2 penelitian, kualitatif dan kuantitatif, yang dimana kualitatif di sini dilakukan secara wawancara pribadi pada remaja yang berusia 26 sampai 38 tahun. Yang dimana 51% laki-laki dan 49% perempuan yang merupakan lulusan perguruan tinggi. Dan penggunaan dalam mobil aplikasi ini telah mencapai 2 tahun. Yang keempat adalah apa pertanyaan yang ingin dijawab oleh penulis. Yang pertama adalah motif dasar konsumen menggunakan mobil aplikasi dalam 3 kategori aplikasi yang berbeda. Yaitu motif yang pertama dalam penelitian kualitatif yaitu berada di dimensi nilai kenyamanan, efisiensi, dan variasi. Untuk yang efisiensi yaitu mencakup penghematan waktu, upaya, dan uang. Untuk penghematan waktu di sini yaitu transportasi. Transportasi di sini kita tidak perlu repot-repot untuk mengunjungi toko tersebut. Untuk yang penghematan uang di sini kita dapat membandingkan harga toko satu dengan yang lainnya untuk mencapai harga yang kita inginkan. Untuk yang nilai yaitu kita memerlukan kualitas dari produk. Untuk yang variasi di sini produk dapat menawarkan barang-barang yang berbeda, yaitu barang yang kita perlukan atau unik dengan mengikuti apa yang lagi ramai sekarang. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan theoretical background dari jurnal yang kita presentasikan untuk hari ini. Jadi yang pertama itu motivasi belanja. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu, diantaranya adalah dari Ostrup et al. Ini tahun 2016 mengidentifikasi bahwa nilai utilitarian dan hedonis memiliki dampak yang signifikan terhadap niat penggunaan berkelanjutan dari pemesanan aplikasi hotel seluler. Dan yang kedua ada dari Im dan Henser, ini tahun 2014. Di sini dia menemukan bahwa motivasi utilitarian adalah faktor penting untuk membentuk sikap untuk menjalankan aplikasi di handphone. Selanjutnya ada dari Parker dan Wang, ini tahun 2016. Dia meneliti motivasi hedonis dan utilitarian untuk keterlibatan aplikasi retail e-commerce dan menyimpulkan bahwa efisiensi dan kenyamanan adalah 2 faktor penting untuk keterlibatan.
Jadi di sini motivasi belanja itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung seperti kenyamanan, di mana pelanggan merasa nyaman untuk melakukan motivasi belanja melalui mobile apps karena lebih efisien dan memberikan keuntungan yang lebih kepada pelanggan. Lalu kenyamanan ini juga didukung oleh fasilitas internet yang semakin murah dan semakin luas dijangkau oleh masyarakat. Jadi faktor kenyamanan ini adalah salah satu motivasi utama dari pelanggan untuk melakukan pembelanjaan melalui mobile. Jadi di sini nilai dan value menjadi faktor pendukung mereka untuk berbelanja online. Karena dalam pembelanjaan online mereka bisa membandingkan harga satu dan harga lain dan ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan harga terbaik dari satu barang tersebut. Faktor selanjutnya yang mendukung pembelian adalah kesadaran akan lingkungan. Jadi di sini mereka sadar bahwa dengan berbelanja online mereka bisa turut andil dalam mengurangi masalah lingkungan, yaitu seperti mengurangi efek rumah kaca dan mengurangi kemacetan. Jadi dengan berbelanja online mereka tidak perlu lagi pergi ke toko konvensional untuk membeli barang. Mereka hanya perlu mengkliknya lewat laptop atau lewat HP yang mereka punya. Jadi di sini kesadaran akan lingkungan adalah faktor pendukung mereka nyaman untuk berbelanja online. Selanjutnya itu motivasi konsumen muda. Di sini konsumen muda mewakili pasar yang menonjol dengan daya beli yang sangat besar, mengingat standar hidup yang tinggi yang dicirikan oleh tren anak muda zaman sekarang. Di sini di mana konsumen muda adalah pengguna internet yang sangat aktif dan mereka sangat suka dengan teknologi baru. Di sini konsumen muda diketahui lebih banyak beraktivitas melalui ponsel atau online. Selanjutnya yang terakhir adalah aplikasi seluler dan e-commerce. Di sini ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Yang pertama itu dari Adobe di tahun 2013. Di sini mengatakan bahwa 38% dari mereka yang menggunakan smartphone untuk berbelanja telah melakukannya melalui aplikasi. Di sini pelanggan cenderung sehari-hari mengakses toko tersebut melalui web atau aplikasi yang sudah mereka buat. Data lain menjelaskan bahwa di India diperkirakan akan menjadi pasar smartphone terbesar di dunia dengan proyeksi pertumbuhan 665 juta pada tahun 2019. Dilansir oleh Economic Times 2015. Beberapa pendukung variabel aplikasi seluler untuk e-commerce adalah aplikasi pengiriman makanan seperti kita tahu di Indonesia ada Grab dan Gojek, di mana aplikasi pengiriman makanan ini menjadi populer di kalangan muda di India, terutama karena terjadi kemacetan lalu lintas yang menyebabkan kalangan muda ini seakan enggan untuk keluar rumah dan lebih memilih untuk menggunakan aplikasi pengantar makanan ini. Aplikasi dompet digital juga merupakan faktor pendukung penggunaan aplikasi seluler karena lebih aman dan memudahkan dalam mengelola dan memindahkan uang mereka. Salah satu dompet digital yang ada di India itu adalah Paytm. Paytm melaporkan bahwa lalu lintas transaksi di dompet Paytm mereka meningkat 435% dan unduhan mencapai 200%. Dilansir oleh Economic Times tahun 2016. Selain itu, Reserve Bank of India juga mendorong warga untuk menggunakan internet dan mobile banking untuk mengurangi tekanan pada mata uang fisik setelah terjadi demonetisasi. Lalu di sini saya akan membacakan hipotesa apa yang muncul dari theoretical background. Dari theoretical background sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa H1 terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belanja dengan motivasi konsumen muda di India. Dan H2 terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belanja dengan aplikasi untuk e-commerce. Assalamualaikum guys. Selamat malam teman-teman. Saya perkenalkan, saya Ainur Rahman, NIM 171199 dari S1 Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan presentasi online, yaitu tentang metode riset
objek riset jurnal ini yaitu maraknya penggunaan melalui ponsel dan aplikasi, dan juga mengubah perdagangan menjadi tren di era sekarang di pasar India. Dan aplikasi ini juga bisa digunakan untuk membeli pengiriman makanan dan bisa menggunakan pembayaran digital, contohnya seperti GoPay, OVO dan lain-lain lah, yang terdapat pada motivasi bagi konsumen muda di India. Metode risetnya dari jurnal ini terdapat penelitiannya yaitu menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini melanjutkan berbagai wawancara terbuka dan tidak berstruktur untuk mengidentifikasi motivasi menggunakan aplikasi untuk pengiriman makanan dan pembayarannya. Yang terakhir yaitu sampel dari jurnal ini yaitu konsumen muda India menggunakan aplikasi ini minimal sekali seminggu untuk memesan makanan, pembelian tumpangan dan pembayaran digital. Sumber ini adalah profesional yang sudah bekerja kurang lebihnya 5 tahun berpengalaman, yang merupakan program MBA eksekutif yaitu di daerah Mumbai, India. Terima kasih. Presentasi kali ini meskipun sedikit semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari hasil jurnal ini. Hasil dari jurnal ini memfokuskan pada motivasi penggunaan aplikasi pengantar makanan, penggunaan aplikasi sumber perjalanan atau taksi agregator, dan penggunaan aplikasi dompet digital. Yang pertama adalah hasil dari penggunaan aplikasi food delivery. Hasil analisis reliabilitasnya, converts apanya menghasilkan lebih dari 0,70 dengan dipengaruhi oleh food delivery factor. Bisa dilihat di tabel 3. Sedangkan yang kedua adalah mengenai motivasi aplikasi taksi agregator atau sumber perjalanan. Pada aplikasi ini hasil analisis reliability-nya, convert apanya lebih dari 0,70. Dapat dilihat dari tabel 6. Yang ketiga adalah hasil dari dompet digital. Hasil analisis reliability-nya dapat menghasilkan convert alpha lebih dari 0,70 yang dapat dilihat di tabel 9. Selanjutnya, pada PowerPoint disajikan mengenai tabel 15. Nah, dari tabel 15 ini dapat kita lihat sang penulis memformulasikan 4 motivasi menjadi motivasi yang berorientasi pada transaksi atau TOM, dan kedua adalah motivasi yang berorientasi pada nilai atau FOM. Yang ketiga adalah motivasi yang berorientasi pada penunjang atau keterlibatan atau SOM. Yang keempat adalah motivasi yang berorientasi pada inovasi atau IOM. Nah, dari tabel ini dapat dijelaskan bahwa TOM ini lebih berorientasi pada transaksi. Rasa nyaman, motivasi dalam penggunaannya itu memiliki rasa nyaman, efisiensi, dan penghematan. Baik itu penghematan waktu. TOM ini dapat dilihat dari tabel 15, dapat mencakup di
segala aplikasi, food delivery aplikasi, taksi agregator aplikasi, dan dompet digital aplikasi. Yang kedua adalah SOM. SOM ini lebih berorientasi pada penunjang atau keterlibatan. SOM ini lebih memperhatikan lingkungan. SOM adalah motivasi belanja untuk konsumen dengan memperhatikan kesadaran lingkungan, dengan mengurangi kemacetan lalu lintas, penghematan energi, konsumsinya, terus polusinya dapat berkurang. Nah, dari SOM ini juga dapat dimotivasikan pada penggunaan aplikasi food delivery application, taksi agregator application, dan dompet digital application. Yang selanjutnya adalah motivasi form atau motivasi yang berorientasi pada nilai. Nah, motivasi form ini telah dikonsep sebagai konsumen memiliki motivasi untuk penjualan, diskon, tawar-menawar, dan perbandingan harga. Bisa dilihat pada tabel 15 tersebut bahwa form ini dapat didedikasikan pada motivasi food delivery application. Selanjutnya adalah IOM. IOM ini motivasi yang berorientasi pada inovasi. Nah, motivasi berorientasi pada inovasi ini dapat dilihat dari tabel 15 bahwa terjadi hanya pada dompet digital. Nah, di India ini dompet digital ini termasuk baru. Selanjutnya adalah kontribusi dalam jurnal ini terdiri dari motivasi konsumen muda dan mobile aplikasi untuk e-commerce. Nah, pada motivasi ini terdapat teori yang dikemukakan oleh Tauber 1972 bahwa konsumen diperbolehkan untuk berbelanja untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan produk maupun jasa. Yang kedua adalah kontribusi konsumen muda. Nah, di konsumen muda ini memiliki teori yang dikemukakan oleh Wahlberg and Pokrzywinski pada tahun 2001, mengidentifikasikan bahwa konsumen muda ini memiliki pengaruh yang besar dalam berbelanja, kontribusi yang sangat menonjol dalam berbelanja. Konsumen muda ini lebih memperhatikan tren-tren dalam berbelanjanya dan lebih memperhatikan produk inovasi produk atau inovasi yang baru. Yang ketiga adalah kontribusi mobile aplikasi untuk e-commerce. Nah, yang dikemukakan oleh Tauler and Levin 2014 memiliki teori bahwa aplikasi ini memiliki program toko maya buatan atau toko eceran. Aplikasi ini memiliki fitur yang membuat nyaman dan fitur yang agar keamanannya juga terjaga. Selanjutnya mengenai kelemahan dari jurnal ini adalah cakupan dari penelitian ini terdapat pada konsumen muda berada di India dengan penggunaan aplikasi pengantar makanan, aplikasi taksi agregator atau sumber perjalanan, dan aplikasi digital wallet atau dompet digital. Kelemahannya juga adalah tidak bisa digunakan pada pekerjaan pelaut
pekerjaan pelaut. Dan kelemahan pekerjaan pelaut yang menggunakan aplikasi M-application. Dan kelemahan dari aplikasi ini tidak bisa diterapkan di desa dan pada konteks sosial lainnya. Kesimpulan dari artikel ini bahwa penelitian ini memiliki konteks penggunaan M-aplikasi yang dilakukan oleh konsumen muda untuk menggunakan food delivery application, taksi agregator application, and dompet wallet, digital wallet application. Kesimpulannya juga motivasi ini peneliti memformulasikan 4 motivasi, yaitu motivasi yang berorientasi pada transaksi atau TOM, motivasi yang berorientasi pada penunjang atau SOM, motivasi yang berorientasi pada nilai atau form, dan motivasi yang berorientasi pada inovasi atau IOM. Kesimpulannya lainnya adalah dampak dari manajerial adalah bahwa manajerial mengetahui motivasi apa yang digunakan untuk menggunakan M-aplikasi tersebut. Manajerial juga dapat mendapatkan wawasan motivasi apa saja dalam menggunakan mobile application. Nah, banyak pemasar juga yang menawarkan motivasi kenyamanan, keamanan, efisiensi. Tapi dalam penelitian ini terdapat motivasi baru yang dapat menambah wawasan manajer, seperti motivasi yang berorientasi pada penunjang atau SOM, lebih tepatnya adalah lingkungan, dan motivasi mungkin yang berorientasi pada inovasi.